Saat ini bersama saya sudah ada Pak Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Institute. Kita akan membicarakan mengenai arah koalisi Partai Demokrat. Ya, selamat sore Pak Hanta, terima kasih sudah hadir di Studio B Channel. Ya. Oke, kalau kita lihat tadi, kita tahu kemarin Demokrat menggelar debat konvensi. Dan kita tahu dulu sebelumnya Demokrat memang membuat konvensi ini untuk menjaring capres. Betul. Tapi di luar dugaan ternyata pada saat Pilpres suara Demokrat hanya 10%. Ya. Nah, Anda melihatnya ini konvensinya tetap akan mencari capres atau akan menjual cawapres? Ya, karena situasinya berbeda, maka Demokrat harus realistis memang. Tapi bahwa semangatnya kita harus apresiasi untuk mencari capres. Kalau kemudian hasil komunikasi politiknya, karena ada peraturan presidensial threshold 20%, otomatis harus melakukan komunikasi. Misalnya Pak SBY dalam hal ini harus berkomunikasi dengan partai-partai lain. Nah, ketika bicara dengan partai lain, itu harus ada kesepakatan nama yang dimunculkan. Oke, berarti Anda bisa bilang Demokrat saat ini realistis untuk tidak mengusung capres, tapi mencari cawapres. Tergantung pada dinamika koalisi. Membaca koalisi kan dua. Satu, bagaimana hasil dinamika komunikasi antar elit di antar partai politik. Dan yang kedua adalah bagaimana dinamika di internal partai masing-masing. Apakah itu faksionalisme, dinamika internal, termasuk kalau Demokrat mengkonteks ini adalah hasil konvensi seperti apa. Jadi itu akan berpengaruh menurut saya. Tapi Anda melihatnya animo masyarakat terhadap peserta konvensi Demokrat ini sendiri seperti apa sih? Sejak awal ini yang kita kasih catatan kritis ya, pelaksanaan konvensi ini secara ide, segar, baik, bagus, tapi tidak sangat jauh dari harapan kita seperti di Amerika yang sejak 1832 tradisi di Partai Demokrat maupun Republik yang melibatkan publik, konstituen partai paling tidak. Nah, konvensi ini sebenarnya relatif elitis ya menurut saya karena akhirnya masih menyisakan ruang veto playernya masih Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi dan memang di anggaran dasarnya juga menyebutkan bahwa yang memiliki kewenangan menentukan capres dari Partai Demokrat adalah Majelis Tinggi. Dalam hal ini tentu yang paling kuat ada posisi Pak SBY. Nah, kemudian ada konvensi. Problemnya posisi Pak SBY ini, bobot politiknya, kekuasaannya itu melampaui. Jangankan komite konvensi, Partai Demokrat secara nasional pun itu masih besar kekuatan Pak SBY. Jadi sangat mungkin itu menunggu. Dan mekanismenya jujur harus kita beri catatan, kita tidak tahu siapa yang menang. Kalau berdasarkan hasil survei, mestinya sudah bisa diumumkan kepada publik. Nah, semua peserta konvensi sama dengan kita, juga tidak tahu hasilnya. Akhirnya menunggu seperti apa hasil ujungnya. Tapi kalaupun kalah di Pilpres, Demokrat mengaku siap menjadi oposisi. Menurut Anda ini siap tidak sebenarnya Demokrat menjadi oposisi? Ya, pilihannya memang hanya dua itu. Tapi semua partai saya yakin oposisi itu pilihan terakhir. Pasti pilihan pertama untuk berkuasa tentunya. Nah, kalau saya melihat arah gerak koalisi Partai Demokrat itu, kalau dibikin skenario prioritas, nomor satu, Pak SBY adalah seorang tokoh politik yang sangat detail, yang sangat percaya dengan hasil survei yang kredibel, dan hitungannya biasanya cermat. Nah, dugaan saya prioritas pertama adalah mendekati capres yang memiliki peluang menang paling besar. Karena artinya itu dalam hal ini bisa mendekati Jokowi, dalam hal ini PDIP. Tapi PDIP. kita tahu ada hambatan komunikasi politik antara Pak SBY dan Bu Mega, kemungkinan agak sulit. Nah, alternatif kedua, karena sulit menjadikan Demokrat menghadirkan cawapres bagi Jokowi, alternatif kedua adalah membentuk poros baru. Membentuk poros baru tantangannya juga berat. Tapi kalau gagal poros baru, apa yang mau bergabung dengan poros baru ini? Nah, ini juga tantangan. Yang paling peluang saya bikin simulasi tentu partai-partai Islam berbasis masa Islam. Partai Islam. Ya, seperti misalnya PAN. Kita tahu Pak Hatta dan Pak SBY secara historis sangat dekat. Secara hubungan kekeluargaan juga begitu. P3 dan PKS juga punya peluang karena selama ini mereka di dalam satu koalisi sekjap ya. Sudah cukup nyaman. Tapi konteksnya beda. Kalau dulu ada faktor variabel di luar itu yang sangat mempengaruhi, yaitu faktor elektabilitas Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY sangat kuat. Nah, karena itu tantangan poros baru ini adalah apakah bisa menghadirkan capres yang kuat yang bisa paling tidak mengimbangi kekuatan Jokowi dan Prabowo. Yang kedua, mengakomodir posisi cawapres yang disepakati. Yang ketiga adalah harus ada yang menjadi jangkar komunikasi. Tentu Pak SBY mumpuni untuk melakukan itu. Kalau ini gagal, kemungkinan menurut saya Demokrat kembali harus memilih antara bergabung dengan Prabowo atau Abu Rizal Bakri. Ya. Apakah Demokrat kira-kira akan sejauh mana bergabung dengan Prabowo ataupun Abu Rizal Bakri? Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena kita... Pihak-pihak tertentu yang ingin memperolok-olok saya, melukai hati saya, melecehkan begitu, udah suruh jadi wakil presiden saja.
Beberapa peserta konvensi melakukan yang terbaik dalam menyampaikan misi dan visi mereka. Mereka mencoba menjawab sebaik mungkin pertanyaan dari panelis serta menjawab isu yang berkembang untuk menjadi capres yang diusung partai berlambang Mercy ini. Sekarang kita hanya mengeluarkan sedikit di bawah 1% dari PDB. Aspirasi kita ke depan adalah untuk bisa mengeluarkan kurang lebih 3%. Kondisi pendidikan ada pada pendidiknya. Karena pendidikan adalah interaksi antar manusia. Kualitas guru harus menjadi konsentrasi kita. Kemiskinan mereka yang masih produktif. Ini pemerintah harus follow up dengan program-program yang selama ini sudah ada. Bagaimana memberdayakan masyarakat melalui cara enterprise, perusahaan-perusahaan, ya, menyesuaikan dengan cara pencegahan. Acara debat ini diikuti langsung dan disaksikan Ketua Umum Partai Demokrat dan sejumlah petinggi partai berlambang Mercy. Ya, terima kasih Anda masih bersama dalam Dialog Indonesia Menentukan dan saya masih berbincang dengan Pak Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Institute. Pak Hanta, tadi ada bicara mengenai alternatif bila Demokrat berkoalisi dengan Gerindra ataupun Golkar. Kalau gagal mendapatkan mitra koalisi strategis membangun poros baru ya. Jadi kemungkinan yang ketiga adalah mau tidak mau harus bergabung. Seberapa besar peluang untuk bergabung dengan kedua partai itu? Peluangnya ada, karena tadi musim prioritasnya ke PDIP katakan sulit, maka pilihannya ke Gerindra dan atau ke Golkar. Karena dua partai itu, terutama Gerindra, itu membutuhkan mitra koalisi yang cukup kuat. Kalau dengan Demokrat, Prabowo cukup satu dengan Demokrat itu sudah bisa maju ke capres. Tapi kalau di luar Partai Demokrat, katakanlah dengan P3, dengan PKS, ya butuh dua partai. Karena persyaratan 20% kursi. Nah, begitu juga dengan Golkar, Abu Rizal Bakri juga membutuhkan, tapi relatif lebih mudah. Satu partai tidak harus dengan 10% seperti Demokrat. Nah, itu yang saling membutuhkan dalam konteks teknis ya, 20% persyaratan. Dari secara historis, saya pikir Pak SBY juga tidak ada masalah, apalagi dengan Pak ARB. Secara historis komunikasi cukup lancar, membangun pemerintahan bersama dan seterusnya. Secara ideologi partai juga sangat dekat. Masih bisa masuk sangat bisa. Oke, tadi kita lihat liputan mengenai peserta konvensi Demokrat ada 11 nama. Nah, Anda melihatnya bagaimana nih nasib pemenang konvensi ke depannya? Ya, kalau tergantung apa yang menjadi parameter. Kalau kemudian betul-betul hasil survei, maka hasil survei yang harus diumumkan secara terbuka. Tapi tidak bisa juga memang nanti ada ruang, karena hasil survei yang diumumkan, ada dua pilihan bagi Demokrat. Mengumumkan dulu pemenang konvensi, lalu itu ditawarkan kepada partai-partai mitra koalisi. Mari kita berkoalisi, ini capres kami, siapa yang tertarik dengan komunikasi efektif. Atau jangan diumumkan dulu, bisa jadi berkomunikasi dulu dengan partai-partai, di saat yang sama ada 11 nama. Siapa di antara 11 nama itu bergantung pada komunikasi politik Pak SBY dengan partai-partai yang sudah ada. Jadi tidak berdasarkan dari hasil jejak pendapat seperti itu, tidak ya Pak ya? Ya, agak sulit, tapi menurut saya dua pilihan. Kalau misalnya Partai Demokrat PD, confident dengan hasil itu, maka umumkan segera capresnya, lalu adakan komunikasi. Itu juga bisa sebenarnya diumumkan dulu. Misalnya pemenangnya si A, gitu bisa juga. Tapi ada problem memang ketika bertemu dengan Prabowo, apakah setuju dipasangkan dengan beliau. Abu Rizal Bakri apakah setuju dipasangkan sebagai cawapresnya. Karena ada 11 nama. Kalau misalnya pemenangnya, misalnya katakanlah pemenang Dahlan Iskan, berdasarkan survei. Tapi ternyata Prabowo menginginkan Gita Wirawan, Abu Rizal Bakri menginginkan Pramono Edi Wibowo. Berarti hasil survei jejak pendapat itu tidak menjadi mutlak, tapi menjadi pertimbangan ya, saja, kecuali yang pilihan pertama tadi. Kalau Demokrat berhasil membentuk poros baru, dari itu bisa memunculkan capres. Oke, dari 11 nama itu, kita bicara soal peluang poros baru seperti Anda katakan. Bagaimana peluangnya poros baru itu, Pak? Kalau poros baru, tentu Demokrat membutuhkan dua mitra strategis. Katakanlah PAN dan PKS. Itu sudah bisa mengusung sendiri. Kalau dengan poros sendiri, maka ada ruang bagi Demokrat untuk memunculkan capres. Tapi kalau bergabung ke salah satu poros yang sudah ada, katakanlah Demokrat, PDIP dan PDIP, Gerindra dan Golkar, pilihannya hanya di cawapres. Tapi kalau membentuk poros sendiri, maka Demokrat punya ruang untuk menjadi capres. Diumumkan pemenangnya menjadi capres. Ada ruang untuk menjadi capres, tapi ada tokoh yang begitu signifikan nggak untuk diadu dengan ketokohan Jokowi misalnya? Saya jujur harus mengatakan dari segi data yang kita dapatkan berdasarkan tren hasil survei dan seterusnya, nama-nama 11 itu, kalau dilihat hari ini 11 nama itu adalah levelnya sebenarnya cawapres. Karena agak sulit untuk bertanding dengan kekuatan elektabilitas Prabowo maupun Jokowi. Tapi ada kalau mereka diusung menjadi cawapres, padahal sejak awal mereka didaulat untuk dijanjikan untuk menjadi capres. Apakah kira-kira 11 nama ini mau untuk sebagai cawapres? Saya pikir mau ya, dari statement beberapa nama, Dahlan Iskan, hampir semua nama itu siap untuk tidak hanya capres, karena realistis suara Demokrat kan hanya
10%. Dan karena hanya 10%, maka lebih kurang ya, berdasarkan quick count. Nah, itu artinya Demokrat tidak bisa harus memutuskan harus capres. Oke. Itu harus tergantung Kalau yang pada Anda lihat, komunikasi politik. pertanyaan terakhir, yang Anda lihat dari 11 nama itu, siapa yang kira-kira berpotensi untuk menjadi diusung oleh Demokrat? Kalau misalnya Demokrat membentuk poros baru, maka Demokrat sebenarnya tidak boleh, tanda petik ya, membuka ruang di luar hasil survei. Karena itu paling sahih, sesuai dengan aturan di komite etik. Iya. Maka diumumkanlah memiliki elektabilitas Siapa tertinggi. menurut Anda? Kalau hasil survei ada beberapa nama, memang selalu Dahlan Iskan di atas nama yang Dahlan lain. Iskan ya, Tapi di saya atas. tidak tahu kemudian 1 bulan 2 bulan lagi kan bisa berubah. Iya, Itu betul. survei kita bulan lalu atau Oke. sebelum pileg Baik, gitu. Kalau baik. tidak ada perubahan di Dahlan Iskan. Baik. Tapi kalau kemudian berkomunikasi menjadi cawapres partai lain bisa muncul, misalnya dengan Prabowo, bisa Gita Wirawan, bisa Anies Baswedan. Akan bisa Tapi banyak dengan nama ya. iya, dengan Abu Rizal Bakri, Pramono Edi Wibowo yang dari militer juga bisa Bisa mungkin menjadi muncul. peluang. Baik. Jadi sangat dinamis nanti. Sangat dinamis. Baik, kita akan Ya, tunggu nanti baik, kemana sama-sama. arahnya Partai Demokrat ini akan Mari. mengeluarkan capresnya atau cawapresnya. Baik, terima kasih Pak Hanta Baik, ini sudah sama-sama. berbincang dengan kami dan hadir di Sama-sama. channel. Ya. Dan pemirsa, demikian tadi dialog kami dengan Hanta Yuda yang membicarakan mengenai kemana arah Partai Demokrat. Tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kami akan segera kembali.